Prabowo banyak diisi menteri-menteri orangnya Jokowi, betul? Ya kan, coba kita lihat saja nanti ya, sampai 2000 berapa gitu ya, Indonesia nggak bakalan bisa sejahtera, nggak bakalan bisa makmur, sentosa jaya kan. Kita perhatikan sampai tahun berapa Indonesia bisa sejahtera selagi masih ada Habib-Habib imigran nyaman yang tinggal di Indonesia, ya kan. Tapi kalau misalkan Indonesia sudah tidak ada Habib imigran nyaman, kemungkinan kalau menurut saya sendiri insya Allah bakalan makmur, sentosa, bakalan jaya selalu, bakalan adanya peradaban tinggi. Tapi selagi masih ada Habib-Habib imigran nyaman, tidak bakalan bisa sejahtera Indonesia. Karena biang keladinya ya para imigran nyaman, para Habib-Habib imigran nyaman. Makanya kenapa sih, coba kalian perhatikan dalam suatu negara yang banyak kegaduhan, kericuan ya kan, demo-demo, itu banyaknya negara Indonesia. Karena apa? Karena dalangnya Habib-Habib juga. Sudah banyak demo-demo yang gak jelas. Ya contoh kayak bulan-bulan kemarin aja yang mahasiswa karbitan itu dalangnya Habib juga dalangnya. Jadi yang demo-demo begitu gagasannya para oknum-oknum Habib imigran nyaman. Makanya Indonesia tidak bakalan bisa sejahtera selagi masih ada biang keladinya di bumi pertiwi kita Indonesia ini. Ya saja nanti Indonesia sampai tahun berapa tidak bakalan bisa sejahtera selagi masih ada biang keladinya di Indonesia ini. Pokoknya yang selalu bikin kegaduhan kericuannya bangsa mereka itu kaum munafikun, para Habib-Habib imigran nyaman yang gila hormat gitu. Kenapa saya katakan gila hormat? Karena demi untuk kepentingan, kehormatan, dan materi, hanya untuk ingin mendapatkan pengakuan dari itu. Makanya Habib-Habib kan nggak mau tuh diputuskan nasabnya kan, nggak terima kan, nggak terima lah intinya lah, diputuskan nasabnya nggak nyambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang nggak pada terima, tapi buktinya mana coba datanya? Kalau memang Habib-Habib itu nasabnya tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanya mana? Tunjukkan, buktinya mana? Jangan bacot doang yang gede, buktikan. Makanya semua Habib pada nggak terima tuh nasabnya nggak tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar memang cucu Nabi, turunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita santai aja gitu harusnya. Kalau misalkan ya saya sendiri sebagai jadi Habibnya lah, kita santai kan, nggak usah marah-marah kan. Kita tunjukin data-datanya, buktinya, kan gitu, ya kan? Atau misalkan begini, kita nggak usah marah-marah, mau percaya kan mau enggak. Kalau misalkan contoh nih, saya sebagai Habib kan, kalau saya sendiri memang saya turunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengapa untuk memaksakan orang mempercayai bahwa saya itu cucu Nabi? Jawabannya itu satu, demi kehormatan dan materi, hanya ingin untuk mendapatkan pengakuan dari itu. Ya kalau misalkan menurut bagi saya sendiri, kalau misalkan saya sendiri sebagai Habibnya, orang mau percaya mau enggak ya, saya ini benar memang cucu Nabi, ya kan? Kenapa harus dipaksakan gitu ya? Kalau itu menurut saya sendiri, kalau misalkan saya sendiri sebagai Habib nih, contoh nih, itu contoh, ini si contoh, sekedar contoh ya. Tapi kok mengapa begitu ada kiai yang sangat luar biasa, is the best, sungguh cerdasnya, yang bernama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dibantah tuh kan,
dengan tesis ilmiahnya Ki Imaduddin Usman Al-Bantani dibantahkan dalam karyanya kan. Pada ngamuk-ngamuk, nggak jelas. Memang kenyataannya dalam catatan sejarahnya juga begitu. Habib Ba'alwi itu tidak tersambung nasabnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terputus nasabnya 550 tahun bahkan lebih, itu pun juga tidak tersambung nasabnya. Salam akal sehat, salam waras, oke brother.